jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring satu tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Beberapa hari ini banyak yang dikagetkan dengan berita-berita di media Tempo, terutama di acara podcast mereka yang bernama Bocor Alus, yang membongkar banyak kejadian di belakang layar yang sama sekali nggak kita duga. Di sana ada cerita tentang kejadian pembusukan di Mahkamah Konstitusi. Ada juga cerita tentang gerakan istana memberi karpet merah kepada Gibran. Dan yang kemarin yang sangat viral itu adalah tentang perannya Ibu Iriana, istrinya Presiden Jokowi, yang ternyata punya pengaruh besar dalam pencalonan Gibran anaknya dengan menabrak banyak aturan negara. Pertanyaan yang ada di banyak benak orang, apakah Tempo bikin hoax karena berita keterlibatan Ibu Iriana dalam Pilpres 2024 ini? Atau apakah Tempo memang sengaja membangun framing bahwa istana terlibat? Ataukah Tempo dibayar untuk menyerang keluarga istana? Saya rasa enggak ya. Begini alasan saya. Kalau berita-berita di Tempo dan acara podcast mereka Bocor Alus itu isinya hoax, tentulah ada bantahan dari istana atau ada tekanan kepada awak redaksi Tempo. Atau yang paling buruk lah, ada somasi kepada Tempo atau awak medianya karena dianggap menyebarkan hoax. Tapi ternyata enggak kan. Istana sendiri diam 1000 bahasa. Bahkan ketika dihubungi awak media Bocor Halus untuk mengkonfirmasi informasi yang mereka dapat tentang keterlibatan istana, para elit-elit di istana juga nggak ada yang berani menjawab. Untuk media sekelas Tempo, para wartawan selalu melakukan SOP yang dinamakan cover both side, atau meliput informasi dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya informasi sepihak saja. Jadi kenapa pihak istana dan pihaknya Ibu Iriana nggak bisa membantah laporan Tempo dan podcast mereka di Bocor Alus? Ya karena semua informasi itu benar adanya, sehingga pihak istana dan Ibu Iriana nggak bisa membantah kebenarannya. Kalau informasi Tempo salah, pasti istana dan Ibu Iriana bereaksi keras karena itu berpotensi fitnah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok Tempo bisa menyerang istana dengan sebegitu kerasnya? Saya harus garis bawahi kata menyerang ini ya. Tempo sebenarnya nggak menyerang. Meski dalam beberapa hal saya itu sering berseberangan dengan Tempo, tapi saya harus menghormati kerja jurnalistik mereka yang selalu mencari informasi dari beberapa pihak, bukan satu pihak saja, dan juga mengkonfirmasi informasi itu sebelum akhirnya menyebarluaskannya ke publik. Dalam hal kasus istana ini, Tempo mencoba mengedukasi publik bahwa ada permainan kotor dari dalam istana untuk meloloskan Gibran anak presiden dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mirip cara Orde Baru untuk berkuasa. Permainan berbahaya yang dilakukan Jokowi dan kroninya ini dalam mengusung Gibran itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa kita. Coba bayangkan aja lah, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi wasit di dalam Pilpres 2024 ini malah berpihak kepada salah satu peserta dengan cara yang sangat barbar, yaitu mengubah undang-undang hanya karena ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya Gibran Rakabuming. Ini kan berbahaya sekali karena pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu menjadi hancur. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.
Nah, teman-teman dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di sini kita akan mendapatkan informasi yang sangat menarik dan tentunya kita sudah mendengarkan sedikit dari statement dari edukasi Denny Siregar yang dimana membuka pola pikir kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat membuka wawasan kepada anak muda dan di sini kita akan melihat informasi yang sangat bermanfaat untuk kita agar kita tahu apa yang terjadi saat ini. Disebut ikut campur pencalonan Gibran Rakabuming, video lama Irana soal cawe-cawe politik viral lagi. Irana Jokowi belakangan ini viral lantaran dianggap cawe-cawe pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Beberapa isu juga dialamatkan kepada ibu negara Republik Indonesia tersebut. Irana disebut mengarahkan keluarga besar untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Gibran sendiri telah menampakkan isu yang panas berkembang di masyarakat tersebut. Saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 28 November 2023, putra sulung Jokowi tersebut menepis isu yang melibatkan Irana Joko Widodo itu. Seiring muncul isu cawe-cawe Irana Jokowi dalam pencalonan putra sulung sebagai capres, video lama Irana dengan Najwa Shihab yang membahas perannya dalam dunia pekerjaan Jokowi kembali viral di media sosial. Dalam video yang ditayangkan pada 4 tahun lalu, Irana tegas mengatakan tak pernah ikut campur dalam urusan pekerjaan Joko Widodo, baik dalam politik ataupun kenegaraan. Gak pernah diajak bicara keputusan penting, kata Irana kepada Najwa Shihab setelah ditanyakan oleh Najwa Shihab kepada Irana. Jokowi kemudian mengatakan bahwa dirinya memang berdiskusi tentang keinginan mencalonkan kembali jadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya saat itu sebelum Pak Jokowi menjadi 2 kali presiden. Akan tetapi soal pekerjaan dan politik dan kenegaraan, Republik Indonesia satu mengatakan tidak pernah melibatkan Irana. Kalau itu soal mau menjadikan calon lagi jadi presiden, iya. Soalnya itu kan menyangkut keluarga. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan gak pernah sama sekali, ujar Pak Joko Widodo. Irana kemudian mengatakan bahwa dirinya tak pernah ikut campur dengan urusan pekerjaan suaminya itu. Bahkan sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Bahkan ibu negara Republik Indonesia tersebut mengaku baru tahu jika Jokowi memilih Maruf Amin sebagai pasangan di Pilpres di 2019 di situasi akhir itu. Enggak, saya nggak pernah ingin tahu. Semua Pak Jokowi, saya nggak pernah mau memutuskan ini. Ikut campur gitu saja nggak pernah. Sejak wali kota saya nggak pernah. Tambah ibu negara Republik Indonesia tersebut. Menurut Irana, dirinya memang harus punya kontrol diri untuk tidak cawe-cawe agar suaminya bekerja dengan lebih lancar tanpa gangguan internal. Bukan sengaja, tetapi saya harus mengerem diri saya sendiri agar Pak Jokowi lancar dalam menjalankan tugas dan tidak saya rusuhi. Ia menambahkan Irana kembali ancungkan jempol respon Gibran Capres Prabowo Subianto pada hari kemarin. Makanya Ibu Irana dicap bahwa ikut calon itu. Ibu negara Irana Jokowi lagi-lagi tak mau berkomentar soal anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mendaftar ke KPU sebagai capres pendamping bakalan capres Prabowo Subianto. Saat ditanya wartawan mengenai Gibran Rakabuming digawet Prabowo, Irana tak mengeluarkan sepatah kata dan hanya mengacukan jempol. Hal itu telah terjadi Irana bersama istri Wakil Presiden Republik Maruf Amin mengunjungi SDN Pakis 3 Surabaya, Jawa Timur, Kamis 26 November 2023. Saat ditanya awak media, tampak Irana yang mengenakan hijab pakaian warna ungu hanya mengacukan jempol sambil menggoyang-goyangkan kepala.
Ia tak mengatakan apapun dan terus berjalan untuk kegiatannya. Pola sama pun ditunjukkan Irana di gedung Cak Durasmin, Taman Budaya Jawa Timur Genteng, Surabaya setelah dari SDN Pakis 3. Sementara dalam lawatan ke SDN Pakis 3 Surabaya, Iriana sempat menari dan mencoba permainan tradisional bersama anak-anak serta membagikan sepeda lipat kepada 5 orang siswa. Ia juga menunjukkan gerakan cuci tangan bersama OASE, Kabinet Indonesia Maju, dengan belas siswa dan siswi lainnya. Sudah pada minum? Itu yang ditanyakan kepada Ibu Irana. Isinya tas apa? Alat tulis tempat minum, snack, rayo, kata Irana saat berbincang dengan para siswa tersebut. Irana pun menutupi pertemuan tersebut dengan menitipkan pesan kepada puluhan siswa yang di kelas. Dia meminta siswa tidak melupakan ibadah, belajar, serta berolahraga. Saya mau berpesan kepada mahasiswa tersebut, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, jangan lupa olahraga, tutupnya sebelum Iriana juga hanya mengacukan jempol saat ditanya apakah ia merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk maju kontestasi Pilpres di tahun 2024 sebagai pendamping Prabowo Subianto. Awalnya Irana hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Jokowi di acara apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 22 Oktober 2023. Usai acara, Irana yang mengenakan pakaian dan hijab berwarna putih itu terlihat menyapa, menyalami dan berfoto dengan santri yang hadir sebelum ia meninggalkan lokasi tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat yang dikatakan oleh Ibu Irana, tentunya apakah benar apa tidak ada cawe-cawe dalam perestuan Gibran untuk maju di Pilpres di tahun 2024 ini? Tentunya ada salah satu informasi mengatakan bahwa Ibu Irana ini ikut campur dalam pencapresan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, apakah informasi itu benar atau tidak? Tentunya kembali lagi kepada pribadi-pribadi teman-teman. Kalau menurut saya, tidak mungkin seorang ibu tidak ikut campur dalam pencapresan anaknya. Ya tentunya Ibu Irana mendukung Prabowo Gibran Rakabuming kontestasi di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan teman-teman, semoga diberikan kesehatan dan diberikan pemikiran-pemikiran luas untuk menilai 3 capres ini. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.